Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pencari Selisih Kripto. Baik teman-teman, pada hari ini di hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Dan kondisi marketnya itu masih di smackdown. Di smackdown ya teman-teman ya, semuanya pada merah merona, dan di sini ada beberapa koin yang masih tampak hijau. Saya ke siapa lagi kalau misalnya bukan HG ya. Satu short HG. Oke teman-teman, kayaknya ini dari berita-berita yang ya, tweetan yang sudah ada ya, memang kondisi ekonomi dan ya yang tidak, istilahnya tidak bersahabat dengan yang namanya pasar Bitcoin seperti yang teman-teman lihat ini, itu pastinya akan ditekan terus gitu ya. Tapi saya yakin ya bahwa semuanya itu ya pasti akan rebound kembali. Kenapa? Karena ya memang sudah hukum alamnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita sudah beberapa tahun kemarin juga ya bahwa Bitcoin itu mengalami penekanan yang sangat sangat tinggi gitu kan, dari dari government ya, dari ya setidaknya yang tidak suka lah gitu kan. Tapi dan perjalanannya juga ya sempat turun naik ya lah, seperti kehidupan manusia, ada ya saatnya naik, ada saatnya turun. Kita nikmati aja teman-teman ya. Dengan kondisi ini teman-teman bisa mempelajari hal-hal yang mungkin kesabaran teman-teman juga akan lebih yakin ya. Dan apalagi kalau bermodal gede gitu kan, terus modal yang teman-teman itu sudah hampir terpotong 70% ya. Wah, itu memang kondisi psikologis kita juga akan mengalami stres gitu kan. Tapi yakin teman-teman bahwa kalau dulu saya udah pernah buat video kalau uangnya itu memang uang dingin gitu ya, uang tidak buat apa-apa gitu kan, setidaknya ya uang tabungan kita yang disisihkan tiap bulan gitu. Kayaknya kalau masalah seperti ini sih sudah yakin lah ya, sudah kita lihat dari tahun-tahun berikut 2017, 2019 ya. Ya setidaknya saya sudah melihat lah gitu, sudah melihat perjalanan dari salah satu kripto ini gitu. Jadi saya hanya sedikit memberi gambaran saja ya bagi teman-teman yang sedang melihat candlestick yang berwarna merah seperti ini gitu kan. Jadi semangat dan tetaplah optimis ya teman-temannya, bahwa semuanya itu kan pasti ada stoknya juga gitu. Sekali lagi pasti ada stoknya. Apa itu stoknya? Dia punya limit ya teman-teman. Jadi dia punya limit. Makanya kalau misalkan kita beli koin ya atau beli kripto yang ada di exchange, ya yang fundamentalnya itu ya harus teman-teman lihat dulu, riset dulu sendiri, apa ini diperuntukkan untuk apa. Apalagi kalau kita sudah masuk ke yang ranahnya Bitcoin ya, lalu namanya Bitcoin, yang namanya itu Ethereum ya, itu pasti orang-orang sudah pernah mendengarnya gitu dibandingkan dengan koin-koin yang lain gitu. Jadi teman-teman kalau sudah melihat
kondisi market yang baru nih sekarang ini seperti ini gitu kan. Yang tadinya misalnya teman-teman beli Cardano atau ada di kisaran harga 15.000 kemarin ya. Lalu teman-teman pas lihat lagi sekarang sudah anjlok sampai 8.000 gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman juga akan mempunyai pelajaran, oh ternyata kripto ini seperti ini gitu. Jadi tidak seperti harga eh kita trading di saham gitu, ada penurunannya paling ya 10% yang paling besar tuh 10% tuh udah memang luar biasa kalau di sana ya teman-teman. Tapi kalau di kripto ini dia bisa anjloknya itu sampai 100%. Saya pernah dulu waktu dulu beli koin itu saya nggak tahu namanya kan, lihatnya kan Bitcoin tuh mahal ya teman-temannya. Jadi kalau kita beli misalkan 50.000 mungkin keuntungannya sedikit seperti itulah. Nah, kalau misalkan kita beli koin yang 2 digit, yang 3 digit gitu kan, dan ternyata eh, ribonya itu lama banget gitu teman-temannya. Jadi ketika saya beli di itu padahal udah beli di merahnya itu 34% ya sampai 35% gitu. Dan ternyata semakin ke sini 2 hari kemudian ya semakin turun gitu. Jadi ya yang 2 digit itu sudah luar biasa gitu teman-teman. Untuk naiknya aja juga lama banget gitu. Dan ya pastinya kalau dana kecil sih nggak jadi masalah ya teman-teman. Ini kalau udah dana gede gitu kan, udah jutaan, udah puluhan juta gitu. Ya stres juga, bukan stres lagi teman-teman ya. Makanya kalau kita masuk ke dunia ini trading ya bukan investasi ya teman. Ke trading ini kalau teman-teman jual beli itu ya usahakan dananya kecil dulu. Kalau sudah kita tahu nih harga posisi riwayat kita sudah penuh ya. Oh, saya dulu pernah beli di harga 84 juta misalnya di Bitcoin. Terus teman-teman jual di harga 160 juta misalnya yang dulu. Dan ternyata itu kan pengalaman kita, perjalanan kita saat trading gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman ingin melakukan trading itu modal yang dimiliki oleh teman-teman itu jangan sampai semuanya di all ya, semuanya ditradingkan lah gitu. Jangan lah teman-teman ya. Karena memang kondisi marketnya atau kondisi harga dari kripto ini memang fluktuatif gitu teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman ya, untuk candlestick yang paling mengesahkan kita juga, atau mungkin teman-teman yang belum sempat beli juga, dia dia nunggu nih gitu kan, nunggu sampai mana nih turunnya gitu kan, sampai mana nih ininya gitu, mentoknya nih gitu kan. Tapi kalau yang udah nyangkut, kapan kita up kembali gitu, ayolah gitu kan. Tapi kalau yang belum serok, ayo turun kan, jadi bingung kan teman-teman ya. Jadi semua itu punya posisi masing-masing lah ya. Tapi kalau sudah beli ya udah aja didiamkan. Kalau misalnya kondisi koinnya memang fundamentalnya teman-teman yakin gitu kan, dia bagus gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kondisi market seperti hari-hari kemarin itu sebetulnya nggak begitu parah teman-teman. Kalau menurut saya pribadi gitu kan. Kalau menurut saya pribadi. Yang parah itu kita beli di atasnya pucuk gitu kan, di pucuk. Tapi kalau yang belum di entry sekarang ini senang banget ini teman-teman nih. Kalau misalkan saya nih, wah kalau modal saya masih ada 50% lagi kan. Kalau kondisi seperti ini ya setidaknya ya memang posisi senang gitu kan kalau posisi down seperti ini gitu. Makanya teman-teman semuanya usahakan semua itu modal yang teman-teman itu sisakan, walaupun sampai sampai lihat posisi Bitcoin itu sudah memang menyentuh ya, atau koin-koin lain sudah menyentuh paling bawah gitu. Usahakan nggak usah dihabiskan semua gitu teman-teman. Nah itu kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman, kalau kita sudah punya dana cadangan yang dulu kita
ini makanya saya nunggu apa namanya, nunggu yang paling bawah dulu aja. Dari kemarin kan paling terendahnya itu kan di BTC itu di 140, di 150 lah ya, 150. Nah, di kisaran 152, 150 gitu kan. Nah, saya serok sedikit di situ, saya jual kembali aja gitu kan di ya seputaran di sinilah 460 gitu kan. Jadi nggak ini buat trading harian saja gitu teman-teman. Tapi untuk investasi sebetulnya kalau investasi, kalau teman-teman di tahun 2020 ya dibeli Bitcoin di harga 84 juta ya, sekarang masih untung ya teman-teman gitu. Itu yang berjiwa investasi. Nah, kalau misalkan di tahun 2021 memang kayaknya udah bubble sekali teman-teman. Bitcoin udah sampai nyentuh sampai 900 juta lebih. Makanya dia diturunkan kembali gitu kan. Harganya itu memang udah nggak nggak mungkin ya kalau misalkan sampai 1 M gitu kan, satu koinnya itu ya. Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang ya sambil ngopi aja teman-teman di sekarang. Santai aja ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi usahakan modal yang ada di exchange Indodex ini, modal teman-teman usahakan jangan sampai semuanya di tradingkan lah gitu. Sayang mas kalau misalnya pas saat sekarang ini merah, kalau enggak semuanya dimodalkan kan sayang, nganggur gitu kan. Nggak usah ada kata-kata seperti itu ya, pemikiran seperti itu. Nah, saat ketika dia down kembali, modal kita sudah habis ya, kita jadi penonton teman-teman, sangkuter jadinya. Jadi kalau misalkan sekarang saya punya modal 50%, ya 50% lagi nih misalnya, saya kan cicil sedikit-sedikit aja gitu. Kondisi market sekarang nih tadi dari BTC 448 dia nyentuh 448 ya, sampai sini nih ya kita serok aja sedikit gitu kan, jangan sampai 50% saya serok semua gitu. Dan saya pernah dulu saya serok semua di posisi posisi udah candlesticknya itu sudah memang merahnya itu udah ada 4 ya, 4 ke bawah itu memang pada dalam banget gitu. Tapi saya ya udah eh saya udahlah, kalau sudah ada candlestick yang 4 ini saya serok semua ya. Modal saya tuh di misalkan sekitaran sini tetap ya, dengan perhitungannya kita jualnya itu cepat teman-teman. Jadi jangan jangan sampai lama gitu kan. Ya udah 15 menit tradingnya, ya udah 15 menit kita loss kan gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya Mas kan saya kan kalau uang saya kan kalau 50% dianggurin kan memang modalnya nggak cepat balik gitu kan. Maksudnya bukan nggak cepat balik, maksudnya sedikit gitu kan. Apalagi saya nyangkut di area tinggi itu, di area sekitar sekitar berapa persen gitu kan. Nah, teman-teman boleh ini disclaimer dulu ya. Ini disclaimer dulu bagi teman-teman. Jadi kalau apapun ya teman-teman harus berpikir positif ya teman-teman. Takutnya nanti kalau kita digunakan dana semua itu, disclaimer dulu nih buat teman-teman ya. Jadi ada hal yang kita nggak tahu kan, nggak tahunya dia drop kembali ya, atau juga dia akan up langsung kan. Ketika saya beli ternyata dapat koinnya terus up gitu kan, itu juga kita nggak tahu ya skenario dari pasar ini. Jadi semua ini pasti tanggung jawab masing-masing aja lah teman-teman ya, teman-teman yang punya kendali lah gitu. Kalau menurut pribadi saya, kalau kondisi seperti sudah ada merah seperti ini nih, terus kita lihat dari bawahnya sudah, tadi kan sudah hampir nyentuh 446 ya Bitcoin ini ya. Ya kita bisa serok ya. Tapi kalau kalau dengan kondisi sampai di sini teman-teman serok semua modal teman-teman habis, teman-teman di sini bisa nyangkut gitu kan. Jadi sekarang teman-teman bisa bisa mempelajari hal-hal yang seperti inilah gitu kan. Ya kalau menurut pribadi saya lebih baik safety gitu kan. Modal kita nggak usah dimodalkan semuanya gitu.
Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, nah kalau misalkan teman-teman ingin trading di 15 menit ya udah kita komitmen 15 menit gitu. Kalau kita trading 30 menit ya kita komitmen juga di 30 menit. Jadi teman-teman jangan sampai diindapkan gitu. Diindapkan tuh apa sih? Diinapkan 1 hari, 2 hari ya yang jadinya kita profit kecil juga kan nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang namanya juga kan copet-copet gitu kan. Nah, itulah yang namanya disebut dengan scalping lah gitu. Jadi begitu teman-temannya untuk market hari ini mungkin seperti ini ya. Nanti mungkin mudah-mudahan sajalah ya. eh Kalau menurut ramalan saya sih kayak dukun aja nih gitu kan. Ya Bitcoin bisa bisa sampai terbang kembali sih ya, tapi kita tunggu saja apa nanti skenario yang terjadi. Kalau kalau orang-orang ini memang stoknya sudah habis ya, pasti ada yang beli juga. Kan rumusnya simpel sekali teman-teman ya. Yang ini jual, semua dijual. Pasti orang itu nggak punya Bitcoin atau orangnya itu nggak punya koin-koin lain gitu. Makanya kalau beli koin itu harus ada limitnya gitu. Jadi harus ada peredarannya berapa juta gitu, berapa ratus juta gitu kan. Jadi koinnya itu benar-benar eh fundamentalnya kuat lah. Nah, seperti itu teman-temannya. Mudah-mudahan nanti malam juga bisa up kembali, tapi yang masih nunggu kondisi Bitcoin pengen turun, pengen pengen serok ya. Ya sedikit-sedikit saja lah gitu kan, sedikit-sedikit modal teman-teman juga jangan sampai semuanya di trading kan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berjiwa investasi sih nggak jadi masalah. Kondisi seperti ini ya kondisi ya ya setidaknya dia tidak tidak melihat harga gitu kan. Jadi kalau investasi itu ya udahlah saya invest nanti beberapa tahun kemudian mau jadi nol ke mau jadi gimana itu sudah resiko kita gitu teman-teman. Yang namanya juga investasi punya resiko tersendiri lah apapun itu ya investasinya. Oke teman-teman ya mungkin cukup sekian video ini ya, video kali ini mudah-mudahan teman-teman bahagia selalu melihat kondisi market seperti ini dan pastinya sabar dan tetap semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti akan indah pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.